Oh, ini rumusnya ya, rumus 61. Ya, lambda bagi RG kali 1 per TA0. TA0 ini adalah titik beku air murni, dalam hal ini 0 derajat Celcius, maka disebut TA0, dikurangi 1 per TA. TA ini titik beku makanan ya yang ada padatan terlarutnya. Padatan terlarut ya, gula ya. Itu ya. Nah, kalau tepung kan nggak larut ya, nggak larut dalam air ya. Sama dengan log natural XA. Di mana XA adalah fraksi. Ya, fraksi mol. Fraksi mol di mana MA adalah massa air. Ya, massa air dibagi saya nggak kelihatan ya. Ini MA bukan MA kecil ya, M besar. MA kecil dibagi MA besar, di mana MA besar. Oh, ini yang betul, yang di bawah ya, yang di bawah. Ya, yang di bawah yang betul. XA adalah MA kecil dibagi MA besar, dibagi MA kecil bagi MA besar, tambah MS bagi MS. MA besar adalah berat molekul air. MA kecil adalah persen air di dalam larutan tersebut. Nah, yang MS ini padatan. Ya, apapun padatannya nanti kita total dia menjadi 1. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contoh ini ya. Suatu produk makanan ya berisi 15% komposisinya adalah gula dengan berat molekul rendah atau 180. Nah, 180 ini glukosa ya, glukosa. Taksirlah penurunan titik beku awal suhu. Taksirlah penurunan suhu awal pembekuan sebagai akibat larutnya gula tersebut. Jadi ini 15% gula ya. Maka airnya adalah 85%. Kemudian kita gunakan rumus 2 tadi ya. XA 0,85 bagi 18 bagi 0,85 bagi 18 tambah 0,15 padatan ya bagi 180 karena sudah diketahui ya. Sama dengan XA-nya 0,98266. Ini data saya. Ya. 266 ya. Nah. Coba Agung cari Gung. Betul nggak Agung? Pakai kalkulator. Betul nggak itu? Betul nggak? Betul nggak Gung? Ya, saya nyarinya betul ya. Nah, kemudian ya, tadi rumusnya ini panas laten, yang ini panas laten
pembekuan air. Ya, atau H2O. Ya. Bagi konstanta gas 0,8314, air itu 0 derajat itu kan 273 Kelvin ya. TA 0 sama dengan 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius ya. Nah, bisa nggak dapatnya itu? Audrey, coba hitung. Betul nggak 271,2? Nah, ini log 0,8266. Ya, kali 8,314 bagi 6.003. Minus 2,4 kali 10 pangkat minus 5. Dapat nggak, Putri? Agung? Rizky bisa nggak dapatnya? 271,2. Bisa nggak, Gung? Kalau pakai kalkulator tukang sayur nggak bisa, Gung. Saya dapatnya 271,206. Saya, Kodri? Kodri? Bisa nggak? Belum, Pak. Nggak bisa. Nah, kalkulator mau pakai apa? Ini dulu, ya. Log 0,9826. Dapat nggak? Berapa? Pencet kalkulator aja nggak bisa. Nol 0,9826. Dapat nggak? Dapat ya? Minus 0,017. Ya, jadi ini 1/273 kurang 1/TA. Ya, ini ya TAF sama dengan 8,314 kali log 0,98266 bagi 6.003. Bisa nggak? Itu hasilnya. Iya, dapat nggak gitu? Ya. Ya, dapat minus 0, minus 2. Minus 2,4226 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Nah, ini kan minus. Sudah sama dengan kan? Ya, pindah ke kiri dia 1/273
tambah, ini jadi positif kan? 2,4226 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan, ini pindah ke sini kan? Sama dengan pindah ke sana masih 1 per TA. Ya enggak? Betul? Betul enggak? Tambah 1 bagi 273. Pencet kalkulatornya nggak bisa. Ya, dapatnya itu adalah 0,0036873 sama dengan 1 per TA. TA-nya F ini langsung dibagi kan 1 per. Ya. Nah, dapatnya 271,206 Kelvin atau minus 1,8 derajat Celcius. Ya, paham ya? Pencet kalkulatornya aja masih susah. Gom. Ya, Pak. Pencet kalkulatornya nggak bisa. Pasti ini keluar di ujian, no? Ya. Nah, yang berikut. Contoh lagi. Tadi itu kalau gula sederhana hanya 1 ininya padatannya. Ya. Nah. Yang kedua. Ini komposisi suatu orange juice adalah 88,3% air. Ya, 0,7% protein, 10,4% karbohidrat, 0,2% lemak, dan 0,4% abu. Datanya dari mana? Dari tabel 61. Taksirlah penurunan titik beku produk tersebut berbasis komposisinya. Ya, nah tabel 61-nya yang ini. Tabel 61 kita lihat orange juice. Orange juice, orange. Nah, ini paling bawah ya, paling bawah ini. Ini orange juice. Ya. Dia paling bawah. Nah, dari hasil itu kita hitung. Tadi airnya berapa disebut? 88,3. Berapa persen ini ya? Fraksinya 88,3. Proteinnya 0,7%. Karbohidrat tadi ya. Karbohidrat tadi apa disebutnya? Karbohidrat 10,4. 10,4 itu ternyata dari monosakarida dengan disakarida. Disakarida itu sukrosa, gula pasir kita. Monosakarida itu ini tadi glukosa. Ini 180. Ya, disakarida, gula pasir kita itu 342. Ya. Serat 0,2, berat molekulnya 50.000. Lipid lemak ya, lemak itu 0,2, 50.000. Abu 0,4%. Ininya berat molekulnya 3775. Ya. Nah, ini datanya dari mana? Dari USDA 2004. Ini Departemen Pertanian Amerika Serikat yang melakukan penelitiannya, ya. Ini orange juice ya. Jadi kalau kita membekukan orange juice kayak gini, ya. Nah, kita buat. Ini tadi XA, ini kan MA air bagi M besar air kan 18 ya. Nah, dibagi ini ya, dibagi protein, karbohidrat ya.
lemak abu. Ya, nah ini yang ininya ini seluruhnya ini ada di bawah. Ya, ada di bawah. Ini lihat ini pangkat min 1 ya. Pangkat min 1 artinya ada di bawah ya. Pangkat min 1. Bisa nggak, Gung? Pencet kalkulatornya. Kodri, bisa nggak pencet kalkulatornya? Rizky, Ya, Pak. bisa nggak kamu mencet kalkulatornya? Lagi dicari, Pak. Dicari dari mana? Kan kamu ada kalkulator nggak? Iya, ada, Pak. Ah, di HP kamu. Ada kan? Iya. Ah, masa pencet kalkulator aja nggak bisa? Generasi chat GPT gitu jadinya. Kodri bisa nggak? Kodri, Iya, Pak. bisa nggak kamu mencet kalkulatornya? Ya kalau nggak bisa pencet kalkulator, saya nggak tahu. Pelajaran kita itu pelajaran anak SD ini. Ya, nah didapat XA-nya 0,9882. Masukkan ke sini. 335 ini ya kali 18. Ini 335 ini 18 ini berat molekul air ini 6003. Kalikan aja. 333. Jadi kan tadi yang ini kan 6003 langsung dia ya. Mana tadi? Nah, 6003 kan? Nah, kalau kita kalikan itu 333,5 kali 18. 6003 ya. 6003 itu untuk air. Kan berat molekul air 18. Ya. Masukkan di sini. Bisa nggak dapatnya ini? Berapa TA-nya? Sekarang ininya ya. Jadi 1/273 tambah 1/TA sama dengan 8,314 kali log 0,98882 bagi 6003 ya gitu kan? Ya enggak? Skip betul enggak? Rizky. Iya, Pak. Betul nggak gitu? Nah, ya. Hitung dulu log 0,98882 tutup kurung kali 8,314 bagi 6003 ya. Nah, dapatnya minus. Nah, minus ini pindah ke sini jadi plus dia kan. Yang ini pindah ke sana. Ini bukan tambah ya, sorry. Rumusnya bukan tambah. Ini tadi kurang ya ini ya. Nah, perhatikan kurang. Ini salah ketik. Ini salah ketik. Ini kurang ya, minus ya, minus ya. Jadi ini 1,273 tambah dapatnya 1,557 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 1/TA. Ya. Kali kalkulator aja nggak bisa gimana? Tambah 1/273. Ya, dapat ininya 0,00367857
488. Nah, ini kan 1 per TA. TA sama dengan 1 bagi 0,003678 dan seterusnya. Jadi TA-nya sama dengan 271,84 Kelvin atau 1, minus 1,16 derajat Celcius. Betul ya. Ya, nah nilai ini tadi ya minus 1,16 itu katanya dekat dengan hasil pengukuran. Kita lihat oranges, tadi oranges. Nah, minus 1,17 ya, hitungan kita berapa tadi? Minus 1,16 ya. Dekat ya. Kalkulator ada acak. Ada acak itu belajar sama anak SD ya. Gong ya. Saya nggak tahu mencet kalkulator. Rizky nggak bisa mencet kalkulator. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu bagaimana menghitung titik beku makanan. Sekarang pertanyaannya, kan dia nggak langsung beku tuh 100%. Ya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah kalau makanan tadi stroberi, sekarang makanannya buah stroberi pada minus 10 derajat Celcius, berapa bagian yang dia tidak beku, belum beku? Ya, berapa bagian belum beku? Nah, ini dari tabel 61 tadi ya. Tabel 61 kita ambil datanya, airnya 90,95%. Proteinnya 0,67%. Karbohidrat tadi ya 7,7%. Ya. Lemak 0,3%, abu 0,4%. Ya, ini berat molekulnya. Ya, nah kita hitung X. Nah, ini ya, kita hitung dulu ininya. Ini kan sudah tahu. Ini 6003 bagi ini 1273. Ini tadi kan TA-nya sudah tahu. TA-nya minus 10. 273 kurang minus 10 jadi 263 nih, 263. Dapat minus 1 minus 0 log minus 0,10067. Log XA ini E pangkat, sorry. E pangkat itu jadinya ya, kalau log dapatnya sekian, maka XA-nya adalah E pangkat. Mana E saya? E pangkat minus 0,1 dapat 904 ya. Jadi ini untuk mendapat ini kan XA. Jadi XA-nya sama dengan E pangkat minus ya. Nah, ini kalau dapatnya segini nih. Ya. 9064. Nah, sekarang kita lihat tadi XA kan MA bagi M besar A bagi A bagi M besar A tambah ya. Nah, ini tambah yang lain-lain ini. Tadi apa tuh? Protein, karbohidrat dan sebagainya. Ya. Ada MU-nya ini. MA fraksi yang tidak cair. Ya. Nah, ini agak lebih repot kamu dapat hasilnya ini 0,94 kali ini. Ya.
Jadi kita dapatkan di sebelah kiri ya. Sebelah kiri nanti yang seluruhnya ini kita kalikan ke sini. 0,904 kali MU bagi 18. Tambah ya. Nah, kali ini ya. Buka. Nah, ini ya. Tambah 0,904 kali. Nah, kali yang banyak ini. Yang lainnya. Ya. Sama dengan MU bagi 18. Ya. Nanti MU-nya ini dipindahkan. Ya. Dipindahkan ke kiri dan ke kanan, nanti dapat MU. Ya. Nah, didapat hasilnya adalah 0 MU-nya adalah 0,06642. Ya, 0,6642 dari berat keseluruhan. Massa keseluruhan. Tapi kalau kita lihat tadi, airnya kan ini ya, 90 ya, 99,5. Jadi kalau 95, itu artinya kalau kita bagi persen terhadap air awal, sama dengan, ini mana tadi? Nah, ini ya, 0, 0,6642 dibagi 90,95. Kalau dibagi dapatnya 0,073 atau 7,3% dari air awal. Dari air awal yang belum beku. Yang belum beku ya. Yang belum beku. Paham ya? Oke. Rizky, Agung, paham? Ya, Pak. Paham, Pak. Nanti kalkulatornya aja nggak bisa. Ya. Oke. Nah, ini contoh. Ya, contoh kalau tadi ini kan buah langsung. Buah langsung ya. Kalau kita dapatkan air gula aja. Ya, air gula. Ini apa nih tadi? Yang ini. Nah, ini taksirlah air yang tidak beku, fraksi air yang tidak beku dari frozen raspberry pada -10. Nah, dari tabel ini buku lama ya. Kalau buku lama, yang ini kalau ininya tadi, ini saya gabung buku lama, edisi lama dengan edisi baru. Ya, kalau kayak gini, ini buku baru. Ya. Nah, kalau kayak gini, ini fotokopian, saya copy lagi. Sekalian ya. Ini yang lama. Ya, taksirlah fraksi yang tidak beku dari raspberry, frozen raspberry pada -10. Nah, kita tahu komposisi raspberry, katanya raspberry itu 82% air. Tabel 2. Tabel 2. Mana dia? Ya. Ya. Dan kemudian tabelnya tadi. Ini mana raspberry? Oh, ini raspberry ya. Tabel 62. Raspberry. Ini 82,7. Ini -1,22 ya. 8,7 -1,22. Ya, suhu ya ini titik bekunya -1,22 ya. -1,22. Jadi kita hitung dulu berapa XA-nya. Ini pada titik ini ya. Nah, kita masukkan. Ini kan TA 0.
Ini TA. TA ini 1,22 ini. Jadi 1,273 kurang 1,22 sama dengan 271,78 ya. Masukkan di sini. XA dapat XA-nya 0,98 ya. Nah, ini 0,928, ini 98, ini ya, sisanya kan padatan. Jadi kita dapat dengan begini kita dapat MS-nya padatannya 315,3. Ini adalah berat molekul tanda kutip ya, dari digabung semuanya yang lain. Yang lain digabung jadi 315,3. Ya. Nah, kemudian kita masukkan pada minus 10 derajat, kita masukkan sini 0, ini 10 minus 10 kan 273 kurang 10 sama dengan 263. Masukkan sini. Dapat log XU. XU itu unfrozen. Ya. Nah, jadi kalau ini tinggal masukkan kalkulator aja. Mana kalkulator saya tadi? Betul nggak ini? Ya. 6003 buka kurung dulu. Buka kurung 6003 bagi 8,314 kali buka kurung 1 bagi 273. Kurang. Nah, jangan lupa ini kurang ya, bukan tambah ya. 1 bagi 263. Nah, dapatnya log XU minus 0,100563. Ya. Nah, XU pangkat minus 0,100563. Bisa nggak gue ngitung itu? Pangkat minus 0,100563. Nah, dapat 0,9043. Nah, dapat pas ya, ini betul. Fraksi yang tidak beku adalah nah, kan rumus kita tadi adalah ini 0,9043 massa air yang tidak beku bagi 18 bagi ini 0,13 bagi 315 ya, kita dapatkan XMU-nya 0,0934 atau 9,34% dari massa keseluruhan. Ya. Tapi kita tahu tadi massa awal itu 82,7. Ya, Raspberry mana tadi? Raspberry 82,7. Ya. Nah, kalau kita dari massa keseluruhan ya. Nah, tapi kalau dari ini 0,0934 dibagi 82,7 tadi ya. 0,827 sama dengan, coba kita hitung. 0,934 dibagi 0,827. Nah, dapat 0,1129 ya, atau 11,3% dibanding jumlah air awal. Ya, kalau yang atas 934 terhadap massa
keseluruhan. Ya, kalau yang bawah itu terhadap airnya saja, kita bagi terhadap air. Rizky ngerti? Iya Pak, ngerti Pak. Oke. Kalau ngerti, kita kasih tugas. Ini ya. Ini antara Raspberry tadi ini ya, Raspberry ini. Ini Raspberry ini ya. Yang ini kan Raspberry tadi. Raspberry ya. Raspberry itu kita ukur dia. Ya. Nah, pada suhu 0 masih 100% ini 100. Air apa yang artinya airnya. Jadi belum ada yang beku. Ya. Nah, mulai dia perlahan-lahan. Nah, sampai minus 20 sampai minus 40. Ya. Bisa itu? Nah, buat tugas kalian adalah buat gambar ini. PR. Ya, masih bisa buat itu. Ya. Tapi bahannya Raspberry. Nanti ini saya kasih materi ini. Saya Ki. Hah? Sana. Rizky. Iya Pak. Bisa nggak? Nggak tahu Pak. Ya dihitung satu-satu. Ini tadi kan, ini nggak bisa nggak ngitung. Ini kan minus 10. Minus 10 kan? Ya nggak? Udah dihitung lagi minus 11. Berapa MU-nya? Minus 20, berapa MU-nya? Minus 30, berapa MU-nya? Minus 40, berapa MU-nya? Nah, itu diplot pakai Excel. Ya, nah, ini minus. Sumbu X-nya minus. Sumbu Y-nya adalah fraksi yang belum beku. Ya, bisa nggak? Insya Allah bisa Pak. Nah. Pasti bisa, angkatan sebelumnya bisa kok. Nah, ini angkatan sebelumnya buat ini. Angkatan sebelumnya nih. Jadi hitung satu-satu. Ya. Nah, minus 10 berapa? Minus 5 berapa? Minus 3 berapa? Ya. Nah, yang atas, yang biru adalah yang dibanding terhadap konsentrasi air awal, jumlah air. Yang bawah, konsentrasi terhadap massa keseluruhan. Ya. Nah, ini nah ngitungnya. Nah. XA ini ya dihitung. Ya, TAO-nya berapa segala macam. Ini ada log XA. XA-nya berapa? Nah, gitu kan. Nah, ini MU ditinjau dari jumlah awal. Ya. Kemudian MU ditinjau dari jumlah air awal. Ya, nah, MU ditinjau dari produk keseluruhan. Ya. Nah, ini pada suhu 273, suhu berapa nih? Nah, minus 3 ya. Minus 3, ini 0 pada minus 3. Ya, pada suhu 0, 90. Ya, 90% kan kadar airnya dari produk keseluruhan. Terhadap air ya 1. 0,90 bagi 0,90, 1. Ya, nah ini juga sama ininya ya. Nah, ini minus 3. Pada minus 3 dihitung. Pada minus 5 dihitung. Minus 10 dihitung. Minus 15 dihitung. Minus berapa lagi nih? Nah, minus 20 dihitung. Minus 25 dihitung. Minus 30 dihitung. 35 dihitung, minus 40. Sebetulnya hanya cukup sekali. Kita kali ngitung yang ini. Ini kan tadi 0 ya. 0 derajat. Ini kan TAO. Nah, ini minus 3.
1 kali ngitung minus 3, sudah. Copy, ya, copy, blok, tempel semuanya. Langsung dia ini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini lambda per EAGO 6003 bagi 8,313 sudah saya bagi di sini. Ya. Ya. Sudah saya bagi. Kemudian 1 per TA0, 1 per 273. Sudah saya bagi. Ya. Fraksi non air. Nah, sudah saya bagi nih 0. Ya. Tadi kan 0,00 ini. Ya, yang bukan air. Ini apa nih? Ini apa produknya ntar? Oh, ini bukan raspberry. Gula sederhana tadi, ya. Nah. Ya, nah, yang 3 derajat kita hitung. 23 ini, nah ini fraksi non air. Kemudian kita hitung XA-nya. Kita hitung ln XA, kita harus kemudian hitung XA. Dari XA kita hitung berapa MU. Itu ada rumusnya sudah kan? Nah, 1 kali ini selesai. 1 kali selesai, 23 ke bawah, copy, tempel. Sampai ke minus 40 saya buat. Kemudian sumbu Y-nya adalah suhu. Ya, sumbu X adalah suhu. Sumbu Y-nya adalah ini yang belum beku. Nah, kalau itu jadinya ini dia hasilnya. Ya. Udah lihat belum? Udah dicatat belum? Soal nomor 4 ujian nih. Ada itu. Ini kunci. Ya. Kunci. Oke, ini kuncinya nih. Ya, kunci tidak bisa dibagi lah. Namanya juga kunci. Oke. Saya masalahnya hanya pencet kalkulatornya yang tidak bisa. Ya. Nah, tentu tadi ini kita periksa. Saya periksa pakai kalkulator, betul enggak? Ini kan ada contohnya nih di sebelah sini. Ya. Ya. Ini ya tadi, maksudnya salah, mestinya 1, 2, 3 minus ini ya. Bukan plus di situ. Ini minus nih. Ya. Paham? Padre, bisa lanjut kita? Oke. Kita lanjut lagi ke ini tadi, mana? PowerPoint. Nah, dengan ini makanya kita tahu kalau kita menyimpan produk ya, makanya kita mesti menyimpan itu minimal minus 18. Kenapa? Kalau minus 18 itu kan daerah sini ya. Nah, ini kalau kita lihat berapa persen nih? Sekitar 3 atau berapa persen? Ya, kalau kita lihat ini tadi berapa persen? 9% kalau minus 10. Ya, kalau minus ini sekitar 3%. Ya, minus 18 sekitar 3%. Jadi masih ada di dalam es kita itu, katakan es krim kita ya, es krim yang di stick itu, atau katakanlah ini tadi misalnya ikan ya, ikan tongkol atau apa kita ini, itu masih ada di dalamnya air. Nah, air ini bahaya. Kenapa? Karena air ini masih bisa bereaksi. Jadi jangan heran kalau orang menyimpan produk pada minus 18,
Untuk jangka panjang, produknya kok jadi tengik. Ya, karena masih ada air, masih bisa bereaksi. Yang paling aman itu tadi ini minus 40. Minus 40. Lihat ini sudah sedikit sekali airnya. Sehingga dia tidak bereaksi. Makanya dia bisa awet. Jadi kalau produk-produk orang ngirim udang, ngirim seafood yang mahal-mahal, makanan yang mahal-mahal itu, ya makanan mahal itu dibekukan sampai minus 40. Menggunakan apa? Kemarin kita sudah lihat ya, menggunakan tray itu ya. Kalau seafood itu menggunakan kontak freezing plate ya, plate itu sudah minus 18, terus dibawa ke ruangan minus 40 sampai suhunya minus 40. Baru dipindahkan. Nah, kalau dia pakai truk, bawanya truknya pun di dalamnya mesti minus 40. Jadi truknya itu ruangan cabin bagasi truk itu suhunya minus 40. Dia punya kulkas sendiri, punya kompresor. Dan ini di mesin itu, di box itu. Kalau kita lihat di truk-truk yang bawa makanan beku, di atas kepala ini, di atas kepala atapnya mobil itu, nah ada seperti unit kan. Nah itu unit pembeku itu, mesin ya, refrigerator. Ya, refrigerator yang mensuplai ini supaya dia minus 40. Kenapa? Kalau di jalan kurang dari minus 40 rusak. Kalau buat es krim bisa lumer es krimnya. Ya, kalau yang es krim yang stick lumer ya susah. Ya, bentuknya sudah tidak sesuai dengan yang digambar. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, kalian bisa ngitung enggak itu yang ngitungnya ya. Oke. Baterai bisa ya? Oke. Nah, sekarang sifat-sifat produk beku. Nah, selama proses pembekuan terjadi perubahan sifat. Ya, terjadi perubahan selama ini ya, selama proses pembekuan. Ya, rho sama dengan 1. Nah, ini berapa? Ini ya. Jadi kita lihat berapa massa jenis produk itu 1 dibagi MSI, rho SI masing-masing. SI ini tadi sigma ini masing-masing ya. Masing-masing misalnya ada protein, ada gula, ada itu semuanya masing-masing. Nah, kemudian CP-nya juga sama, CPSI kali MSI. Ya. K, koefisien konduktivitas. Ya. K itu ada yang searah baris, searah serat, ada yang berlawanan dengan serat. Ya, beda itu ya. Kemudian Q, pindah panasnya. Ya. Nah ini contoh properti sifat S sebagai fungsi suhu. -7 ya, pada -7 sudah jadi S ya. Koefisien konduktivitasnya 2,27. Panas spesifiknya 2,022. Kalau dia belum beku 4 ini, panas jenisnya 4,2. 4,2 tidak beku. 2 derajat Celcius misalnya. 4,2 dia. Ya, beda dia itu ya. Beda. Dengan pembekuan berubah. Ya, dan lihat ini, lama-lama dia turun kemudian naik ini ya. Nah, ini turun kalau panas spesifik. Kalau konduktivitasnya naik. Kenapa? Karena makin sini makin dia berbentuk padatan. Ya. Kemudian densitas. Nah, ini ya, densitas tadi ini rho. Ya. Nah, ini densitas pure komponen murni yang dihitung dari data di literatur untuk makanan cair. Ya, nah ini densitasnya ya. Ini air densitasnya ini. Protein ini densitasnya. Lemak ini densitasnya dengan suhu, naiknya suhu ya. Nah, ini abu dan seterusnya. Ya.
Nah, ini bukan pada kondisi beku ya. Ini kondisi suhu ini, suhu normal. Ya. Dari 20 sampai 100 derajat Celcius. Nah, ini apa namanya? K alfa itu apa ya? Rho C per K. Ya. Rho C per K. Ini kalau iseng-iseng coba lihat rho kali C bagi K itu alfa. Ya. Nah, ini K masing-masing ada nih. Protein. Ya, koefisien konduktivitas protein yang dihubungkan dengan suhu ini ada nih rumusnya. Ini ada suhu ya, 10 pangkat T minus T kuadrat. Ya, nah, ini standar error. Ya. Nah, lemak K-nya ini, karbohidrat K-nya ini, serat, abu dan seterusnya. Ya. Semuanya adalah fungsi suhu. Ya. Nah, ini hubungan tadi kalau kita hitung ya. Hubungan rho nih, rho dengan suhu. Ya. Nah, dengan suhu. Jadi kadar air 89 dengan ini suhu berubah ya, ada menjadi padat. Rho-nya berapa? Ya, dihitung. Pengaruh pembekuan terhadap densitas produk. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini tadi ya, nah, rho itu semakin tingginya suhu, semakin rendah suhu, rho-nya semakin kecil. Ya, rho-nya semakin kecil. Dan ini ya, ini dari 1000, ini 1000 ini kalau ini ya, ini 1000. Sampai minus 40 atau di sini aja lah, minus 20 sudah 955. Sorry. 1, 2, 3, 4. Oh ya, 960. 960 kilogram per meter kubik. Ya, lebih rendah dari air. Air kan 1000 kilo. Maka tidak heran kalau kita taruh batu es ya di atas air, dalam air, esnya ngapung. Ya, ngapung. Makanya di lautan kalau di tempat-tempat itu ya, ini yang dikhawatirkan, ada es lepas dari kutub utara. Hanyut esnya. Besar lagi. Ya. Nah, kalau ditabrak kapal, jadilah itu cerita kapal Titanic. Ya, kapal Titanic menabrak gunung es. Ya, gunung es itu karena tadi 960, nggak semuanya naik atas. Sebahagian ada di dalam air, sebagian yang ada di atas. Jadi kalau cerita kapal Titanic itu, yang dalam airnya esnya lebih banyak daripada yang terlihat di atas. Jadi kaptennya merasa, ini es kecil aja ketabrak juga apa-apa. Padahal di dalam airnya esnya jauh lebih besar sehingga pecah kapalnya. Ya. Ini panas spesifik di atas suhu ini ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini K untuk daging ya. Searah. Kalau ini paralel, itu K-nya. Kalau K-nya yang bawah, K tegak lurus. Ya. Nah, itu cara menghitung koefisien konduktivitas apakah searah serat atau tidak searah serat. Nah, ini K, hubungan K dengan suhu. Ya, semakin rendah suhu, semakin tinggi K-nya. Ya, nah, ini pakai suhu ini ya, rumus nih. Ya, rumus itu kita dapatkan ini. Gambar ini. Ya. Thermal frozen oke ya. Nah. Oke, sampai situ ada pertanyaan.
Ada? Ada? Bisa? Ngapa Kodri? Sakit kepala? Enggak, Pak. Ya salah sendiri ngapa ambil mata kuliah ini? Sudah jelas mata kuliah pilihan. Ya? Nah, ini mau pusingkan dikit lagi ya. Nah, kalau kita membekukan produk, kan targetnya minus 40. Maka kita mesti menghitung berapa entalpi produk itu untuk setiap selang suhunya. Ya, nah seperti ini. Ini MS, MI kali T, CPI, T, DT. Nah, pada waktu kita masukkan ini, MI-nya mesti dihitung. Selang suhu berapa? Selang suhu minus 10. Berapa massa AS-nya, CPS-nya dikali beda suhu. Ya, gimana ngitung MI-nya, Pak? Nah, itu tadi. Fraksi tidak beku ya. Yang beku berapa? S-nya berapa? Ya. Nah, kemudian ini ada nih. Ya, ini MU yang tidak bekunya tadi. Berapa yang tidak bekunya? Kali CPU kali DT. Ini MU keseluruhan tadi ya, 90% kali L. L-nya ini tadi 6.003. Ya, 6.003. Nah, ini MU, U-nya ini tidak beku. CPU tidak beku ya, yang tidak beku. Ya. Nah, ini ya. Oke. Jadi dengan begini kita juga bisa menghitung entalpi produk. Ini thermal ini ya. Nah, ini entalpi, ini suhu masing-masing produk. Contohnya ini initial titik beku awalnya minus 2,61. Kita hitung ini berapa entalpinya terjadi penurunan entalpi. Ya, terjadi penurunan entalpi. Titik awalnya adalah minus 2,61. Bisa buat gini kan? Hasilnya dengan ini, persamaan ini. Minus 10, dihitung dulu minus 10. Ya, dapat
minus 5 dulu ya, atau 10 gini. Minus 5 berapa? Minus 10 berapa? Minus 15 berapa? Minus 20 berapa? Minus 30 berapa? Minus 40 berapa entalpinya? Ya, entalpi. Oke. Paham? Nah, sekarang kalau kita, apa gunanya belajar ini, Pak? Gitu ya. Kalau kita ingin membekukan suatu produk, kita perlu tahu berapa sih banyak energi yang mesti saya bayar. Kan membekukan itu bayar kan? Dan gratis itu. Bayar listrik, melalui investasi alat, kita sudah belajar di ekonomi teknik kan? Nah, itu dihitung. Hitung semua. Nah, ini taksirlah katanya. Entalpi, perubahan entalpi yang dibutuhkan selama proses pembekuan daging as, daging yang tanpa lemak. Jika suhu awalnya 10 derajat Celcius dan suhu akhir yang diinginkan adalah minus 10 derajat Celcius. Komposisi daging sapi tanpa lemak ini diberikan pada tabel 641. Oke. Ya. Nah, ini sudah tahu CPU pada 5 derajat Celcius 3,064. CP solid padatan pada minus 5 derajat sekian. CPI, I itu S, ice ya, ice. 2,02 pada 5 derajat Celcius. Ya. Nah, perubahan entalpi di atas titik beku awal adalah ya. Kalau kita tadi 1 kilo ya. 1 kilo ini 1 kali CPU. Ya, CPU itu tidak beku. Ya. Suhu awalnya berapa? Suhu awalnya 10, suhu akhirnya minus 10. Dikurangi titik beku. Titik beku daging itu adalah minus 0,8. Nah, ya, kita dapatkan delta yang tidak beku 39,92 kilojoule per kilogram. Kemudian perubahan suhu untuk produk padat. Nah, 0,26 kali S ya, CPS kali minus 0,8 ya sampai minus 10. Didapatkan 4,7. Kemudian perubahan entalpi untuk fraksi air yang sudah menjadi es. Ya, nah pada suhu minus 10 yang sudah jadi es itu 0,462%. 46,2% atau 0,462 kali, nah ini CPS 2,032 kali beda suhu minus 8 kali minus 10, 8,64 kilojoule. Ya, di mana fraksi massa es 75% dari keseluruhan dari perubahan keseluruhan pada waktu pembekuan minus 10. 0,75 kali 0,616. Ya, saya yang itu ya. Jadi kirim nih. Nah, ini komposisi entalpi ya. Entalpi, komposisi entalpi untuk komposisi ya, diagram untuk daging sapi. Yang bawah kadar airnya sumbu X, sumbu Y-nya adalah entalpi. Ya. Nah, ini lihat di sini ada suhu, ini ada ya, ada persen jumlah 40, 30, 20, 10, 0. Suhu nih ya. Ini suhu. Ya. Di sini juga sama ya. Ini ada
Suhu 0, kemudian terus minus 10, minus 20, minus 30, minus 40. Ya. Di sini ada ininya ya, ada komposisi masing-masing. Ya. Nah, jadi entalpi yang tidak beku 0,278. Daripada Pak dong tadi karena ini sudah ada yang jadi S kan? Yang jadi S-nya tadi berapa banyak? Nah, ini ya. 462. Ya, 462 sudah jadi S. Itu dihitung ya. Hitung. Sisanya 0,278 yang tidak beku kali 4 panas spesifik air yang tidak beku kali suhu. Beda suhu. Ya. Di mana fraksi massa air yang tidak beku 0,278 atau 25% perubahan massa dari yang tidak beku. Kemudian perubahan entalpi untuk perubahan fase. Ya, 0,6133 kali 333,5 sama dengan 205,55 kilojoule per kilogram. Sehingga delta H total ya tinggal ditambah aja. Bagian 1 ditambahkan sampai bagian 5. Kita dapatkan delta H-nya adalah 266,28. Nah, taksiran ini ya, taksiran ini dapat kita bandingkan dengan hasil menggunakan gambar 623. Ya. Perubahan entalpi, perubahan prediksi entalpi sedikit lebih tinggi daripada nilai yang disediakan oleh gambar 623. Perbedaannya berkemungkinan besar berhubungan dengan taksiran nilai untuk air, fraksi air dan es di bawah titik beku. Nah, rumus untuk taksiran perubahan entalpi selama proses pembekuan buah dan sayuran telah diajukan oleh Ridal pada tahun 1951. Di mana delta H sama dengan 1 kurang SNJ. SNJ itu solid non-juice, padatan selain jus. Ya. Nah, bagi 100 kali delta H jus. Ya, tambah 1,21 XNJ bagi 100 kali delta T. Ya. Nah, XNJ adalah XNJ ini ya. XNJ adalah persentase padatan tidak dapat larut. Ya. Dari solid non-juice. Ya, solid non-insoluble. Soluble non-juice. Ya. Ini ya. Persentase padatan tidak dapat larut di produk. Delta HC didapat dari gambar 624 dengan menggunakan produk temperatur dan soluble solid content of the juice ya. Nah, untuk menentukan persentase bahan keringnya. 624 itu mana? 623. Terus ya. Nah, contoh suatu kontainer buah ceri ya, satu kontainer buah ceri, satu krat ya, isinya 10 kg.
dibekukan pada sistem pembekuan kontinu. Kemarin kita sudah lihat alatnya minggu lalu ya. Suhu awal produk adalah 10 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah minus 10 derajat Celcius. Tentukanlah perubahan entalpi selama proses pembekuan dari setiap kontainer ceri ini. Nah, berbasis tabel 62, kadar air buah ceri, jus ceri, bukan buah ya, ceri jus 86,2%, air soluble tidak padat, soluble padat, gula dan sejenisnya 13,3%. Di tabel 61, kadar air sweet cherry 77,61. Ya, sehingga padatannya 22,39%. Ya, dan 9,09% insoluble solid. Ya, dan dengan menggunakan gambar 624 dan soluble solid tadi 13,3%, ini diketahui ya. Dan entalpi awal adalah 453 Joule per kilogram. Dan entalpi finalnya adalah 150 kilojoule. Sehingga delta H-nya 453 kurang 150 sama dengan 303 kilojoule yang akan digunakan dalam persamaan 637. Ya. Nah, ini 0909 1 kurang ini ya 0,09 ini ke sini. Ya. Nah, ini rumusnya dari ini tadi. Ini ya, rumus 637. Ya. Dan ini juga sama. Ya. 121 ini konstanta tadi ya. Nah, 11. Delta T. Delta T tadi ini mana tadi? 10. Nah, ini. 10 derajat ke 10. Ini delta T. Delta T sama dengan 10 kurang minus 10 sama dengan 20. Ini 20 ya. Nah, kemudian yang jadi masalah itu adalah ini. 303 ini. Ya, bagaimana kita lihatnya? Tadi itu di gambar 624. Ya. Setiap kontainer 10 kilo kan ya, tinggal dikali aja. Ya. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat ininya tadi 13,3. 13,3 dari suhu berapa? 10 ke minus 10. Nah, kita lihat. 13,3 itu di sini, garis yang ini. Agung, lihat Gung, sini Gung. Kamu pasti nggak ngerti. Ya. Nah, kalau kamu nggak lihat pasti ngerti. Ini 13,3 ini. Dari sini 13,3. Ditarik ke atas. Ketemu suhu tadi aslinya berapa? Diketahui 10 derajat. Nah, ini ada 10 derajat ya. Nah, 10 derajat. 10 derajat ini yang garis horizontal ya. Kalau garis ininya melengkung. Nah, ya, ketemu di sini. Nah, ketemu di situ, dilihat 400, ini kan 453 nih. Ya. 453 kan? Nah, yang di bawahnya 450, 453. Kemudian tadi suhu bawahnya minus 10. Nah, dicari. Ya, minus 10. Pada tadi minus 10. Minus 12. Nah, ini. Nah, ini minus. Oh, ini minus 8. Minus 10. Nah, ini minus 10 ini. Ya, nah ditarik garisnya. Bertemu dia dengan garis putus-putus. Kita ambil ke kanan. Kita dapatkan ini 153. Ya. Nah, itu. Sehingga delta
HJ delta HJ sama dengan 453 kurang 153 sama dengan 300 kilojoule per kilogram. Ya, nah ini 303-nya dari situ tadi ya. 150, maksudnya 300 ini cuma 300. Kalau tadi hasil kita ini 300 cuma ya. Karena ini kan di atas bukan 150, di atas 150. Ya. Nah, kalau jadi kita masukkan, kita dapatkan delta H-nya 277,66 kJ per kilogram. Nah, karena setiap wadahnya itu isinya 10 kilo, tinggal dikali aja. Kali 10 kilo, kita dapatkan 2.776,6 kilojoule. Ya. Nah, wadah cherry yang ada pada soal sebelumnya tadi dibekukan dalam suatu sistem yang panjangnya rantai berjalannya panjangnya 300 meter. Dan setiap wadahnya itu memakan tempat 0,5 meter. Tentukanlah kapasitas refrigerasi sistem yang dibutuhkan jika waktu pembekuannya hanya 20 menit. Jadi dia jalan di terowongan itu, terowongan panjangnya 300 meter. 300 meter itu hanya dalam waktu 20 menit, sudah keluar dia. Ya, nah kita sudah tahu perubahan entalpi untuk pembekuannya adalah 2.706,6 kJ per wadah. Nah, karena waktu yang diberikan hanya 20 menit, keluar, ya, dan panjang sistemnya 300 meter, maka si wadah mesti bergerak dengan kecepatan 15 meter per menit atau 0,25 meter per detik. Dari mana 15? Ini ya, 300 meter. Meter. Oke, 20 menit sama dengan 15 meter per menit. Ya, ya lurus. Ada hitungannya ya. Atau kita bagi 60, kita dapatkan 0,25 meter per detik. Nah, karena kita tahu 1 meternya diisi 2 kontainer. Kenapa? Karena tadi masing-masing hanya 50. Makanya 2 kontainer per sistem. Laju pergerakan produk adalah 0,5 kontainer per detik. Sehingga kapasitas refrigerasinya adalah 2.796,6 kJ per kontainer kali 0,5 kontainer per detik atau 1.388,3 kJ per detik atau 1.388 kilowatt kapasitas pembekuannya. Ya. Angka ini menunjukkan laju pindah energi termal dari sistem refrigerasi di permukaan evaporator dan juga energi yang diserap oleh refrigeran di refrigerator, komponen refrigerator dan sistem. Ya. Oke. Ini kita habis. Ada pertanyaan? Waktu kita masih 20 menit.
Oke, saya dulu ada kakak kelas kalian, angkatannya Bu Hilda ya. Dia kerja sebagai di manajer perusahaan, dia sebagai manajer produk ya, pembekuan. Jadi hitung-hitung bekuan. Waktu itu ketemu sama saya di mana, di Carrefour. Dia bilang, terima kasih lah Pak, katanya. Bapak ngajar ini dulu. Ya, sehingga dia sekarang bisa ngitung-ngitung di sana untuk produknya ya. Berapa kebutuhan ininya, berapa ininya. Ya, saya masih ingat namanya, Mirna Zainuddin. Ya, angkatannya Bu Hilda sama Bu Tama. Angkatan 96. Oke, ada lagi? Sakodre? Nah, coba dikerjakan ya. Kita lanjut ke yang satunya lagi, yang kemarin, lanjutan kemarin. Nah, ada dua gambar saya. Ya, nah kita lanjutkan yang kita kuliah minggu lalu. Nah ini tadi ada ya, sudah ada di bagian itu. Ya, ini entalpi, ya, gambar entalpi tadi ya. Entalpi. Nah kemudian kita sudah bicarakan kemarin persamaan Planck untuk menentukan lama pembekuan. Ya, nah kemudian kita dapatkan waktu pembekuan. Nah ini ya, L kali rho F ini akhirnya 6003 ini ya. Ya, 330 kali ini ya. TF titik beku awal, TA ini ya, suhu produk. Ya, suhu produk. Ini adalah yang kasar ya. Nah, jadi kemarin, nah ini contoh ya, nah P-nya ya, nah ini PA. P dan R-nya untuk berbagai produk, infinite slab, infinite cylinder, bola, adalah seperti pada ini, sudah kita bicarakan minggu lalu. Ya. Nah, keterbatasan dari persamaan Planck adalah dia sangat tergantung kepada jumlah ya, atau quantity values untuk setiap komponen. Nah, contoh nih ya, ini sudah kita bicarakan kemarin contoh nih ya. Contoh ini sudah kita hitung. Kemudian metode PAM. PAM ini mengkoreksi metode Planck. Nah, ini Pak PAM ini tahun 86. Ya, 86. Yang nulis buku ini Helmut dan Singh. Nah, ini muridnya 86. Ya, kalau ada dosen saya 80. Dosen saya di IPB tahun 80, muridnya Pak Singh juga. Ya, ya waktu itu ngitung titik beku. Nah, betul enggak ya? Ya. Nah, si Pak ini punya ini PAM. Ya hitung dulu TFM.
Ya, suhu median. Nah, suhu median itu suhu kemudian dia dari hasil penelitiannya dia dapat persamaan 1,8 tambah 0,263 TC tambah 0,105 TA. Di mana TC adalah suhu titik tengah dan TA adalah suhu media pembeku, suhu lingkungan ya. Kemudian persoalan 78 ini diturunkan secara empiris, artinya tidak ada dasar teorinya, tapi berbasis data yang didapat. Ya. Dan waktu pembekuan benda sederhana dihitung dengan persamaan T DC per FH kali delta H1 bagi delta T1 tambah delta H2 bagi delta T2 kalikan 1 tambah bilangan biot bagi 2. Di mana DC adalah dimensi karakteristik, yaitu jarak terpendek ke titik tengah. H kecil adalah koefisien konveksi, EF adalah faktor bentuk, ya, atau 1 untuk benda infinite, 2 untuk silinder, dan 3 untuk bola. Ya, dan kemudian delta H1-nya adalah rho U, rho yang tidak beku, CU kali TI kurang TFM. Suhu awal, TI suhu awal kurang TFM. CU adalah panas spesifik tidak beku. Delta H2 ini sudah beku. Adalah perubahan volumetric enthalpy volumetric untuk perubahan fase. Delta H2 sama dengan rho F. F-nya itu frozen. Ya, kali LF tambah CF kali TFM dikurang TC. Di mana TFM tadi sudah ada rumusnya yang sebelumnya, halaman sebelumnya. CF adalah panas spesifik frozen material, panas spesifik bahan beku. LF adalah panas laten pembekuan. Dan rho F adalah density produk yang beku. Nah, kita sudah tahu kemarin ngitungnya ya. Dan kemudian delta T1, delta T2 didapatkan dengan persamaan berikut. Delta T1 sama dengan T1 tambah TFM bagi 2 dikurangi TA. Di mana TA tadi suhu lingkungan. Ya. Delta T2 TFM kurang TA. Ya. TA ini tadi ya. Nah, contoh. Hitung ulang ya, untuk contoh 71 menggunakan metode PAM dengan tambahan informasi berikut. Suhu titik setengah adalah minus 18 derajat Celcius. Densitas produk tidak beku adalah 1000 kg per meter kubik. Density produk beku 950 kg per meter kubik. Kadar air produk adalah 75%. Panas spesifik tidak beku 3,6 kJ per kilogram K dan panas spesifik beku adalah 1,8 kJ per kilogram K. Ya, nah ini kita catat di sini. Ya, kita catat. Ya, kita gunakan cari TFM dulu. TFM 1,8 tambah 0,263 kali minus 18 suhu titik tengah kali 0,105 kali minus 40 suhu akhir, dapatkan TFM-nya minus 7,134. Kalau yang belum jelas TFM ini tadi suhunya ya. Nah, 0,23 kali TC, di mana TC adalah suhu tengah, suhu yang diharapkan suhu akhir. TA adalah suhu lingkungan. Jadi ini suhu udaranya minus 40, itu makanya dia kali minus 40 TFM-nya
minus 7,134. Ya. Nah, menggunakan persamaan 71, kita hitung berapa delta HI-nya. Ya. Delta HI-nya kita masukkan di rumus, kita dapatkan 61.682.400 joule per meter kubik. Ya. Dan kemudian delta H2 kita masukkan di rumusnya, kita dapatkan 255.985.860 joule per meter kubik. Ya, kemudian menggunakan persamaan 17 kita hitung delta T1. Ya. Delta T1 41,43. Delta T2 dimasukkan di rumusnya 32,87. Kemudian kita hitung bilangan biot H, L, per C. H-nya tadi koefisiennya 50. D-nya tadi berapa besarnya? Oh, ini produknya diameternya 7 cm. 7 cm. Sehingga jarak terdekatnya itu hanya setengahnya kan. Kalau dia berbentuk bola. Ya, atau berbentuk lembaran setengahnya. Jarak terpendek untuk mencapai titik tengah suhunya ya. Jadi kita masukkan itu ya, 0,035 itu tadi 7 cm, 0,07 bagi 2 ya. Kita dapatkan ininya berapa? 1,46 bilangan biot. Ya, bilangan biot. Nah, kita masukkan ke langkah 1 sampai 6 dalam persoalan 79 dengan mencatat bahwa untuk bola EF-nya sama dengan 3. Ya, kita masukkan. Kita dapatkan waktu yang dibutuhkan untuk membukukan produk tersebut. Ya, 3.745,06 detik atau 1,04 jam. Nah, sudah dapat diduga bahwa waktu pembekuan yang diprediksi oleh persemen Planck lebih pendek, yaitu 0,72 jam, dibandingkan dengan prediksi yang dilakukan oleh PAM, yaitu 1,04 jam. Alasan utama untuk perbedaan ini adalah persamaan Planck tidak menghitung waktu yang dibutuhkan untuk panas sensibel dikeluarkan dari selama pre-freezing sebelum ini dan post-freezing. Ya, nah kalau PAM itu dihitung. Nah, prediksi waktu pembekuan untuk benda yang mempunyai bentuk tertentu seperti ini, elips ya, elips. Ini ada beta 1, jarak terpendek dibagi jarak terpendek nomor 2 dibagi jarak terpendek. Nah, jarak terpendek kedua itu yang mana ya? Kalau di kita ini, yaitu lebar ya, lebar dibagi tebal. Tebal ya, lebar dibagi tebal, itulah beta 1. Kalau beta 2 yang terpanjang dibagi yang terpendek. Jadi panjang bagi tebal. Ya. Kemudian EF ditentukan ya, G1 tambah G2E1 tambah G3E2. Ya, di mana G123 nilainya ada di tabel 71. Kemudian E1 adalah X1 bagi beta 1 tambah 1 kurang X1 0,73 beta 1 pangkat 2,5.
E2 X2 beta 2 kali tambah 1 kurang X2 0,3 beta 2 pangkat 2,5. Dan faktor X1 X2 didapatkan dari beta 1 dan bilangan biot. Ya. Jadi sekarang kita coba daging sapi tanpa lemak dalam bentuk lembaran panjang, ya, dengan panjang 1 meter, lebarnya 0,6 meter, dan tebalnya 0,25 meter atau 25 cm. Tebal ya, 25 cm. Ya. Nah, artinya di dagingnya ditumpuk, dijadikan satu, terus dilem. Ya, lemnya tentu menggunakan enzim. Ya. Nah, akan dibekukan di air blast freezer dengan bilangan biot 2,5. Nah, hitunglah faktor bentuk dari dimensi yang diberikan. Ya. Nah, kita hitung beta 1, ya, panjangnya 0,6, tebalnya 0,25, 2,4. Beta 2 panjang, sorry tadi beta 1 lebar ya. Beta 2 panjang bagi yang terpendek. Dapat 4. Ya. Nah, dari persamaan 7,19 kita hitung X1. Ya. Nah, kita hitung X1. Dapatkan 0,05392. X2. Ya, masukkan rumus, kita dapatkan X2-nya 0,02256. Nah, dari persamaan 717 dan 718 kita hitung E1 dan E2. Ya. E1 dapatkan 0,09987. E2 masukkan rumusnya, kita dapatkan 0,27938. Ya. Dan dari tabel 71 kita dapat G1, G2, G3 itu adalah 111. Sehingga dari persoalan 716 EF-nya kita dapatkan 1,128. Nah, faktor bentuk untuk daging sapi ini lembaran yang tebal nih 25 cm ya, tebal sejengkal itu ya, adalah 1,128. Hal ini dapat diduga karena nilainya masih lebih besar dari 1, tetapi lebih kecil dari 2, yaitu EF untuk silinder panjang. Nah, ini lean beef. Kadar airnya 75%, panjang 1 meter, lebarnya 0,6, dan tebalnya yang pendek itu 0,25. Dibekukan di dalam air blast freezer dengan HC 30 watt dan suhu udara di sekitarnya -30. Jika suhu awal produk adalah 5 derajat Celcius, taksirlah waktu dibutuhkan untuk mengurangi suhu produk dari -10 ke -10. Dari suhu awal ke -10. -10. Tadi berapa tadi? 5 derajat suhu awalnya ya. Dan kemudian titik beku awal -175. Kemudian suhu konduktivitas termal daging beku adalah 1,5. Dan panas spesifik daging sapi tidak beku adalah 3,5 kJ per kilogram. Dan product density-nya 1050. Dan panas spesifiknya 1,8 untuk daging sapi beku. Ya. Nah, ini dicatat semua, dimasukkan. Ya. Dan kemudian entalpinya juga dihitung, didapat. Kemudian dimasukkan di Excel. Nah ini ada rumusnya. Kita hitung beta 1,
beta 2, kita hitung X1, X2, kita hitung E1, E2, E3, ya E, kemudian kita hitung TFM, kemudian kita hitung delta H1, hitung delta H2, DT1, DT2, bilangan biot, ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan di rumusnya. Kita dapatkan waktunya adalah 95.894,858, ya, atau 26,6 jam, ya, 26,6 jam. Oke, yang lainnya ada di ini. Sama tadi ya. Nah, ininya sama. Oke. Ya. Sekian kuliah kita, waktu kita pas. Ya, dipelajari, dikerjakan, nanti saya kasih soal. Ya. Soal untuk dilatih, ya, soal untuk latihan. Oke, dan itu dikumpul nanti. Ya. Oke. Apa Kodri capek? Nyesal ngambil mata kuliah ini ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.